Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berkenalan dulu dengan Bapak siapa? Habib Maulana. Habib Maulana. Kebetulan Bapak Habib ini mengajar di apa, Pak, jabatannya? Saya diamanahi sebagai guru agama Islam di SDN Tanah Tinggi 03. Dari kelas Kecamatan Johar 1 Baru. sampai kelas 6 ya, Pak ya? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah. Sehat, Pak, hari ini, Pak? Alhamdulillah, harus makan MBG. Sehat. Kita sedikit ngobrol nih, Pak ya, dengan waktunya. Terima kasih atas waktunya sebelumnya. Nah, Sama-sama, Bu. pertanyaan saya ke Bapak, selama Bapak mengajar, saya nanya di kelas 1 ya, Pak. Kebetulan tahun ajaran baru ini, apakah ada siswa yang punya keistimewaan, Pak, seperti anak inklusif di kelas 1 saat ini, Pak? Dari tiap tahun ke tahun sih banyak. Bukan banyak sih, ya pasti ada aja. Gitu, ada aja. Kebetulan di tahun ini ada juga ya, Pak ya? Ada juga, Ada termasuk juga. yang sudah saya identifikasi ada 2 anak. Satu laki-laki, satu perempuan. Oh gitu. Kira-kira gimana tuh, Pak, perasaannya menghadapi keberagaman siswa di kelas belakangan ini dengan adanya anak inklusif seperti itu? Ya, secara perasaan sih ya tetap senang ya. Kemudian karena sudah terbiasa jadi tidak kaget perasaan. Benar sekali, bagaimanapun memang kewajiban seorang guru itu tidak membedakan ya, Pak ya. Betul. Antara anak reguler dengan anak-anak yang memiliki keistimewaan dan kebutuhan yang memang harus kita utamakan gitu ya. Nah, menurut Bapak kira-kira anak kalau di sekarang tuh disebut dengan PDPD, Pak ya, peserta didik dengan berkebutuhan disabilitas, seperti itu, Pak. PDPD. Iya, tapi tetap memang namanya anak inklusif ya, Pak ya. Pasti macam-macam nih, apalagi Bapak guru agama dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti tahu nih anak-anak inklusifnya itu. Nah, kita tanyakan lagi kalau yang di kelas 1 itu kira-kira inklusifnya seperti apa menurut Bapak anaknya? Inklusifnya yang pertama mereka hiperaktif. Pertama itu hiperaktif. Yang kedua dari segi kemampuan akademiknya tentunya kurang lancar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kurang lebih 2 faktor itu. Iya, untuk berkomunikasinya gimana, Pak? Komunikasinya ada yang kurang nyambung, karena kurang nyambung. Terus akhirnya otomatis kelancaran dalam berbicara juga kurang. Iya. Gitu. Berarti kalau misal dikategorikan dia anak speed delay ya, Pak ya? Ya, bisa. Iya. Nah, kalau menurut Bapak nih, kira-kira anak tersebut yang dikategorikan speed delay tadi, apakah memiliki minat sesuatu gitu loh, Pak, dalam belajarnya atau punya potensi apa gitu? Kalau di dalam kelas itu terlihat. Ya. Jadi anak-anak yang inklusif ini mereka punya kecenderungan atau kesenangan dalam metode pembelajaran. Yang aktif senang olahraga, gitu kan. Yang kurang aktif dia senang menggambar, gitu kan. Biasanya gambarnya seperti apa tuh, Pak, kalau dia gambar? Ya, kalau anak-anak yang suka gambar itu ya paling ya apa namanya, coret-coret gitu ya, bikin lingkaran gitu bikin ya. bentuk-bentuk lah gitu. Ya biasa namanya juga masih kelas 1 ya, ya masih coret-coret Iya. belum terarah gambarnya gambar apa gitu. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak nih, kira-kira metode pembelajaran apa yang akan nanti Bapak sesuaikan dengan anak speed delay tadi? Berarti kalau saya lihat sih, Pak, itu anaknya lebih cenderung ke pembelajaran berdiferensiasi visual ya, Pak? Karena Ya, memang anaknya bisa senang dibilang ya. seperti itu. Oh, Jadi untuk anak-anak yang model inklusif gitu, kalau pembelajaran di kelas ya lebih efektifnya kita berikan gambar, dia mewarnai. Kita berikan gambar titik-titik, dia menyambung dengan garis tersebut sehingga membentuk sebuah gambaran walaupun belum sempurna terlalu rapi, gitu ya. Itu biasanya kalau huruf-huruf hijaiyah berarti di titik-titik gitu ya, Pak ya. titik-titik Dengan bisa. warna-warna Betul, gitu ya, karena memang anaknya juga lebih kepada pendekatan visual sepertinya gitu ya, Pak. Berarti kalau misalkan kayak huruf-huruf hijaiyah berarti juga Bapak itu dong ya harus menggunakan seperti APE ya.
pembelajaran edukatif yang memang tentunya dalam LKPD, lembaga kerja peserta didik, kita bedakan karena metode diferensiasi kan membedakan apa namanya sistem penugasan, sistem penilaian. Tentunya yang LKPD buat inklusif ya tadi palingnya menyambung huruf hijaiyah, menggambar masjid, mewarnai masjid dan sebagainya gitu. Karena memang cenderung anaknya lebih ke visual ya berarti ya Pak. Karena nyamannya seperti itu. Nggak bisa kita paksakan untuk dia kita suruh baca dikte gitu kan, atau kita suruh menulis huruf secara rapi, tidak bisa. Berarti kan tadi ada hiperaktifnya nih Pak. Nah dalam hiperaktifnya itu apa anak-anaknya jalan-jalan terus atau bagaimana gitu Pak? Hiperaktif yang dimaksud di sini yang saya alami sekarang adalah di samping dia suka jalan, dia juga suka menyentuh temannya. Jadi hiperaktif itu jadi nggak bisa diem di tempat, ada aja yang dilakuin ke temennya gitu. Seperti itu ya Pak. Gitu. Terus kira-kira nih Pak, tadi juga kan udah berarti dengan strategi Bapak ya mencari mencari metode lah, cara bagaimana untuk untuk belajarnya inisial DM tadi gitu ya, karena dia juga berdiferensiasi dengan visual visual karena anaknya aktif jadinya geraknya banyak lah gitu ya Pak ya. Kemudian dukungan apa nih Pak yang kira-kira akan Bapak berikan untuk anak tersebut? Yang pertama dukungan secara motivasi. Benar sekali. Memotivasi anak agar dia tetap minimal semangat untuk hadir ke sekolah. Iya, itu minimal pertama itu. Kemudian bantuan yang kedua tentunya perhatian kita harus melebihi anak yang normal. Iya, benar. Gitu, karena tidak bisa kita perhatiannya disamakan dengan anak yang normal. Gitu. Berarti dukungan-dukungan tadi juga termasuk daripada metode kurikulum yang akan kita berikan itu mengikuti mengikuti daripada anak inklusif tadi. Jadi nggak mengikuti kita, tapi kita juga kurikulumnya yang mengikuti, betul. Gitu kan, seperti itu ya Pak. Berarti dukungan tadi juga harus didekatkan dengan dukungan kita mengetahui dan atau kita mewawancarai orang tuanya gitu ya Pak ya, supaya kita bisa kerjasama antara sekolah dengan pihak keluarga. Ya tentunya konsultasi dengan orang tua sih sebenarnya ke setiap siswa agar minimal kita tahu latar belakang siswa tersebut sehingga kita punya gambaran dalam menghadapi psikologi si anak, terutama itu gitu. Terutama ini anak inklusif ya. Apalagi anak inklusif juga. Berarti ada dukungan dari ini nggak Pak kira-kira dari kesehatannya? Misalnya kita hubungin dokternya atau bagaimana mengarahkan anak tersebut untuk periksa tumbuh kembang anak seperti itu? Tentunya itu sudah menjadi aturan juga dari Dinas Pendidikan khususnya DKI Jakarta bahwa setiap anak-anak yang inklusif mereka supaya mengecek anaknya atau dirinya ke tumbuh kembang anak sehingga mendapatkan surat yang nanti surat itu akan menjadi rujukan kita menaikkan atau tidaknya anak ini ke kelas berikutnya atau menjadi rujukan kita dalam memberikan porsi materi kepada si anak. Oh, anak ini ternyata memang dari dokternya masuk kategori sangat kurang, gitu kan? Sangat kurang berarti ya kita tidak bisa menyamakan dengan anak yang normal. Dan urusan kenaikan kelasnya pun juga kita tidak bisa menyamakan seperti anak normal juga dalam pemberian nilai dan sebagainya. Seperti itu. Berarti itu sangat penting ya Pak. Paling tidak guru pun mengetahui bahwa anak ini memiliki kebutuhan gitu, bahwa anak ini memang istimewa, bahwa anak ini PD-PD-nya apa gitu ya Pak, sehingga bisa dimasukin nanti ke Dapodik ya kan Pak, karena sekarang juga ada TKA dan lain sebagainya. Jadi tidak membebani sehingga diri sendiri. Pada saat TKA itu tadi, dia tidak termasuk di dalam ujian tersebut. Gitu. Kira-kira nih Pak, untuk yang terakhir indikator apa nih Pak yang Bapak inginkan dari anak yang tadi memiliki speed delay dan hiperaktif tadi? Apakah Bapak ingin anaknya duduk tertib dulu, diam gitu, atau indikator lainnya gitu? Jadi ini juga saya perlu meluruskan juga bahwasannya kita tidak bisa memaksa cara belajar anak karena
di antara anak-anak itu kan punya cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang auditori, senang mendengar, ada yang visual, senang melihat, ada yang kinestetik, yang senangnya gerak, gitu kan. Seperti tadi ya. Senangnya gerak, Hiperaktif atau dan dia visual. harus melakukan proyek sesuatu, gitu kan. Jadi saya tidak akan memaksa anak untuk sesuai keinginan saya untuk misalkan diam semua atau rapi semua, tidak. Yang terpenting mereka bisa mengikuti materi yang saya sampaikan dengan cara belajar mereka masing-masing. Iya, benar Seperti sekali. itu. Nah, itu tadi kalau indikator utamanya buat anak yang inklusif tadi, Pak, gimana? Yang anak inklusif yang penting Punya kesadaran gitu kali ya, Pak? enggak, yang pertama mau datang aja dulu. Iya, kesadaran untuk sekolah aja udah luar dulu. biasa ya, Luar Pak ya. biasa. Iya. Adapun proses Untuk bersosialisasi dengan teman ya. Proses tumbuh kembangnya mereka itu berjalannya waktu. Iya, benar. Nah, terutama mereka tidak merasa berbeda dari anak-anak Daripada yang normal. iya. Karena ketika mereka sudah merasa berbeda, akhirnya minder, kemudian akan menyulitkan orang tua juga dalam Iya, tumbuh benar kembangnya sekali. di kemudian hari. Paling enggak membangun rasa percaya diri Percaya dulu ya, dirinya. Pak ya. Betul, Kalau dia betul, sudah betul. percaya diri, dia juga nggak akan merasa dirinya Betul, berbeda dengan betul, teman-teman betul. yang Iya. normal lainnya, seperti itu. Terima kasih Bapak Habib atas waktunya. Ini Sama-sama. wawancara saya dengan Bapak Habib Maulana pada hari ini tentang coaching anak inklusif. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih sekali lagi Bapak Habib. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.